nggak terimanya apa coba? Dia sakit hati sekarang Habib nggak kesana. Jangankan Habib nih yang punya bini nih, yang lain-lain nih yang nggak jelas asal usulnya nih, bini-bini lain ini kan nggak jelas asal usulnya. Gue yang stay di sini, gue tidur, Habib ceramah. Habib tidur, gue pergi aktivitas apa. Jadi nggak pernah ketemu. Jadi lu nggak usah nuntut lebih. Gue juga nggak pernah nuntutin waktu. Karena Habib ini bukan cuma milik bini-bininya, milik umat. Habib ini pendakwah, bukan pengangguran. Dia pengennya diklonin terus sama Habib. Dia kesel, Habib sehari nggak nyamperin dia. Ibunya udah telepon, marah-marah. Ya? Hah? Ibunya udah telepon. Kenapa Habib nggak datang? Ini istri, lu harus ngerti. Laki dia ini, laki anak lu ini bukan cuma punya satu bini. Bininya ada banyak, anak-anaknya banyak. Lu harus paham. Mau gue up, Habib jalan-jalan bulan madu kemana sama ini perempuan. Terus dia mau bilang Habib mau kondo. Mau kondo gak akan keluarin uang sepeser pun. Mau kondo akan ngarepin duit dari perempuannya. Perempuannya yang biayain laki-lakinya. Itu mau kondo. Jadi lu kagak usah bilang Habib Bahar mau kondo, gue punya bukti. Mau tukang kawin kek, yang penting tanggung jawab. Sekarang sakit hati karena Habib nggak kesana. Habib ini sakit 10 hari saya urusin Habib sakit. Dia telepon pengen ke pondok, pengen nyamperin iniin Habib. Dia lahiran, gue seumur hidup, lu asal lu tahu ya. Dia masalah Habib nggak temenin, katanya dia lahiran. Gue 3 anak, 3-tiganya gue nggak ditemenin Habib. Gue bawa motor sendiri santai, gue nggak ada urusan. Gue tahu laki gue pendakwah, ngapain gue mau desak? Nggak usah manja lah. Nggak ada gue mau manja-manja, mau ngeluh. Kenapa nggak nemenin lahiran dia, ya Allah? Udah dewasa, nggak usah terlalu banyak ini dah. Tukang kawin ada duitnya, dibiayain ceweknya. Terus kenapa? Kok tidak ada kelanjutan dari tantangan PWI Kabupaten Malang kemarin ya? Karena Al-Fakir tulis part 1 kan, menunggu jawaban, jika berani kan ada part 2-nya. Ternyata sampai sekarang tidak ada yang berani menjawab. Katanya dulu Kiai Haji Asy'ari, Kiai Nawawi Al-Bantani, Kiai Mufti Mas itu mengakui bahwa Habib adalah zuriat Nabi. Buktikan saja bro, buktikan saja. Buktinya mana kalau beliau mengakui zuriat Nabi kepada para sahabat itu? Buktikan, jangan berkuat-kuat saja. Itu dibilang dalam kitab kitab itu. Tolong buktikan yang kitab yang anda punya itu bahwa beliau ulama-ulama terdahulu itu mengakui bahwa Habib adalah zuriat Nabi. Buktikan, jangan hanya omdo saja. Buktikan bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat sebangsa dan setanah air, khususnya warga Nahdien dimanapun berada. Semoga semuanya senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melanjutkan kajian yang kemarin, yaitu hubungan ulama Nusantara dengan Saddah Ba'alawi, yang setelah kemarin kita membahas tentang guru-guru dari muassis 2 ormas besar di Indonesia, yaitu NU dan Muhammadiyah. Nah, itu hubungan sanad keguruan banyak ke Saddah Ba'alawi. Untuk saat ini kita runtut ya, karena kemarin yang saya sebut itu adalah Kiai Hasyim Asy'ari, Syekh Nawawi, Syekh Yasin Fadani dan lain-lainnya, maka akan Al-Fakir runtutkan sekaligus menjawab dari teman-teman yang mengatakan kok tidak ada kelanjutan dari tantangan PWI Kabupaten Malang kemarin ya. Karena Al-Fakir tulis part 1 kan, menunggu jawaban, jika berani kan ada part 2-nya. Ternyata sampai sekarang tidak ada yang berani menjawab ya, apalagi untuk berdiskusi, bertemu, kita membahas bukti-bukti bahwasanya kitab-kitab dari ulama-ulama Nusantara itu mengakui dan menghormati, bahkan menyanjung setinggi-tingginya para Saddah Ba'alawi. Ini yang selanjutnya, fakta sejarah hubungan NU dengan Saddah Ba'alawi. Ya. Singkat-singkat, dan nanti ini yang mau tahu sumbernya, kemarin sudah saya sebut bukunya ya. Di sini ada beberapa poin, ya langsung saya bacakan poin yang ketiga.
Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam kitab Qonun Asasi, kitab landasan undang-undang Nahdlatul Ulama, mengutip dawuh Sadah Ba'alawi yang memuji NU, yaitu Habib Ahmad bin Abdullah As-Segaf, penulis novel Fatat Korut, sumber kitab Al-Mu'tamar Ilal Mu'tamar, halaman 38. Ya. Ini kitab Al-Mu'tamar Ilal Mu'tamar. Yang keempat, Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam kitab Al-Mu'tamar Ilal Mu'tamar, sebuah kitab kumpulan khutbah-khutbah beliau saat Mu'tamar Nahdlatul Ulama, merekomendasikan kitab Sulamut Taufik karya Habib Abdullah bin Thahir Ba'alawi Hadramaut. Sumber kitab Al-Mu'tamar Ilal Mu'tamar, halaman 47, ya. Di sini beliau menyampaikan kepada umat muslim, ya, dalam judulnya Risalatun At-Tanbihul Wajib Li'awamil Muslimin. Ini ialah sebuah peringatan yang wajib dipatuhi atau diikuti oleh orang-orang yang awam dari kalangan umat Islam. Ya, katakanlah para warga Nahdien. Jadi seharusnya warga Nahdien betul-betul kalau mengaku warga Nahdien, itu wajib mengikuti apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Langsung, ya, ini di Maqalah Ar-Rabi, ya. Maqalah yang keempat, beliau mengatakan, fa'alaikum ya ikhwani fi hadzal zaman bi khassati anfusikum wa tabi'u huda nabiyikum fakafiyatukum atamassuku bil Qur'an wa tamassuku ala tariqati sayyidi waladi adnan allati bainaha as-salafus salihun ma dzakarahu as-sayyidu Abdullah bin Thahir fi Sulamit Taufik wa ma dzakarahu as-sayyidi Hujjatul Islam Al-Ghazali fi Bidayatil Hidayah. Fa'alaikum bihima wa bimislihima fa innahuma in amiltum bihima yu'addiyani bikum ilal malikil mukim wan na'im ad-daim fi jiwari rabbil alamin. Ini adalah wasiat beliau, fa'alaikum ya ikhwani, wajib bagi kalian wahai saudaraku di zaman ini, khusus untuk kalian semua para warga Nahdien dan pengikut kalian, maka ikutilah petunjuk Nabi kalian. Maka cukup bagi kalian yaitu untuk memegang Al-Quran dan juga memegang thariqah Sayyidi Waladi Adnan, yaitu thariqahnya Nabi kita Muhammad SAW, dan juga para salafun sholihun seperti yang ditulis atau disampaikan, disebutkan oleh Sayyid Abdullah bin Thahir, pengarang Sulam Taufik. Jadi ngajilah Sulam Taufik jika kalian ingin selamat. Ya, yang sekarang Sulam Taufik malah oleh kelompok pembenci habaib, ya, yang dipagari oleh perjuangan Wali Songo PWI, itu menyerukan untuk meninggalkan mengkaji, ya, berpegangan kepada Sulam Taufik. Padahal Sulam Taufik ini adalah sebuah wasiat yang sangat penting diwajibkan untuk warga Nahdien untuk berpegang teguh kepada kitab Sulam Taufik. Jadi mereka ini yang malah menyuruh untuk meninggalkan kitab Sulam Taufik, jadi membangkang atau bahkan berkhianat kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Mereka mengatakan NU. Mereka mengatakan memperjuangkan khitoh NU. Ternyata mereka malah membangkang dari apa yang telah diwasiatkan oleh muassis NU, Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dan juga apa yang telah disampaikan oleh Hujjatul Islam, yaitu Al-Imam Ghazali. Jika kalian berpegang teguh kepada keduanya, apabila kalian mengamalkannya, maka akan mengantarkan kepada kalian kedua kitab tersebut kepada keselamatan dan kenikmatan, yaitu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini fakta, ya, fakta sejarah dari
Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang oleh mereka diselewengkan, sejarah oleh mereka dikaburkan, bahkan dirubah ya. Mereka mengatakan Mbak Alawi yang merubah sejarah, tapi padahal mereka sendiri yang merubah sejarah, merubah apa-apa yang telah disampaikan oleh muassis Nahdlatul Ulama. Ya. Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengijazahkan kitab wirid karya Sada Ba'alawi kepada muridnya, yang juga Katib Suriah NU cabang Kudus pertama kali. Kitab tersebut berjudul Khulasatul Magnam karya Habib Ali bin Hasan bin Abdullah Al-Attas. Sedangkan muridnya bernama Kiai Haji Raden Fauzan bin Kiai Haji Raden Maksum, yaitu Pondok Damaran Kudus. Ini fakta sejarah. Kemarin kitabnya juga itu disampaikan ya, kitab ini. Dan banyak lagi di sini disebutkan ya. Ini yang terpenting saja, bahwasanya betul-betul Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu sangat menghormati dan mempercayai bahwa Sadah itu, bahwa Ba'alawi di situ dikatakan Sayyid. Sayyid itu ialah dzurriyyah atau keturunan Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak benar kalau orang-orang yang mengatakan bahwa Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu tidak mengisbat atau tidak meyakini bahwa Sada Ba'alawi itu adalah dzurriyyah Nabi. Ini dalam beberapa kitab sanad itu dikatakan ditulis sebagai sayyid. Sanad itu lebih tinggi daripada nasab, karena sanad itu berbicara siapa dan dari siapa. Sedangkan kalau nasab itu hanya berbicara siapa. Jadi dalam periwayatan, dalam untuk memperkuat meneliti keabsahan sanad dan nasab itu lebih tinggi dalam ilmu sanad. Makanya kalau sudah kiai, para alim ulama itu mengatakan sayyid, maka itu sudah menjadi sebuah pengisbatan, bahkan lebih dari isbat, bahwa nasabnya itu betul-betul nasab yang sahih, karena beliau mengatakan as-sayyid. Mungkin itu ya untuk kelanjutannya, nanti semua ulama Nusantara insya Allah akan Al-Fakir bacakan satu persatu, bahkan dengan kitab-kitabnya. Semua ini kalau kitab Kiai Hasyim Asy'ari ini juga alhamdulillah Al-Fakir punya, Qanun Asasi juga punya, Irsadus Syari Al-Fakir juga punya, Mu'tamar Ilal Mu'tamar Al-Fakir juga punya. Masya Allah, beliau memang ulama yang sangat luar biasa. Sekelas beliau mempercayai dan juga meyakini dan menghormati Sadah Ba'alawi sebagai dzurriyyah Rasulullah SAW. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.